Katanya professional trader, Bloomberg Terminal nggak dipakai. Ini malah ngeliatin chart banyak gini. Ini nih, gua tuh nih ya, gua sebagai senior di pasar modal, gua udah 19 tahun nih di market. 19 tahun. 19 tahun. Gua baru 3 tahun. Bukan angkatan kolonial kayak lu. Gua harus jadi penyeimbang. Benar. Lu orang pada ngomong Bloomberg Terminal. Sebenarnya lu tuh ngerti nggak sih Bloomberg Terminal tuh apa? Iya, Bloomberg Terminal, lu pakai Bloomberg Terminal bisa dapat duit banyak. Karena di situ bagus-bagus. Jadi lu terminal bisa dapat duit, gua tampar Bisa juga. Siapa yang ngasih tahu lu? Ya ada. Memang banyak sih ini komen-komen bocil-bocil nih tiba-tiba nanyain Bloomberg Terminal. Lu ya sebelum Covid nih, sebelum Covid tuh gua garis bawain dulu sebelum Covid. Yang namanya Gemma Guyardi itu udah sering ngomong tentang Astronaci dan Bloomberg Terminal. Lu ngerti nggak maksudnya apa? Nggak ngerti. Apaan? Lu dan teman-teman lu tuh baru jadi user terminal. Udah laganya kayak udah paling ngerti Bloomberg Terminal. Gemma Guyardi dan Astronaci itu adalah research providernya Bloomberg. Lu ini doang kali, hoki doang masuk di sana. Lu lihat nih fotonya, orang Bloomberg datang ke Astronaci. Tahun 2019, Bloomberg datang ke Astronaci. Kita adakan meeting dan pada saat itu kita di-approve sebagai research contributor. Artinya apa sih? Berarti risetnya Astronaci itu dimasukin ke Bloomberg dan biasanya yang masuk di Bloomberg itu adalah sekuritas-sekuritas. Berarti bagus dong risetnya. Oh iya dong. Iya kan? Bagus, gue dapat duit kan jadinya. Iya, tapi nggak gitu kan. Bukan berarti lu dengan Bloomberg Terminal lalu lu besok bisa kaya raya, nggak begitu. Oh, nggak begitu. Dan juga bukan berarti kalau gue professional trader nggak punya Bloomberg Terminal, itu dianggap gue abal-abal. Ya nggak gitu, mendingan gue punya layar ini karena bisa lihat multi time frame, multi market. Bloomberg Terminal itu nggak ada bedanya sebenarnya sama RTI atau market info yang lain, cuma ini jauh lebih detail. Dan yang paling penting gue garis bawain, Gemma Guyardi dan Astronaci itu risetnya dimasukin ke Bloomberg Terminal dan kalau lu ketik ANR, itu tuh company atau firm yang ada di sana itu rata-rata sekuritas-sekuritas. Tapi bedanya independent company itu jarang banget, hampir nggak pernah gue lihat itu ada Astronaci di situ. Oh, tapi bedanya sekarang gini. Ya RTI bisnis, lah yang paling sering kan dilihat buat data fundamental. Sama si Bloomberg Terminal bedanya apa? Bloomberg Terminal tuh lebih luas mencakup global database. Kalau RTI itu mungkin terbatas. Dan ini coverage analisnya itu yang udah ada rankingnya lah. Iya, di sekuritas besar biasanya tuh masuk di situ yang bisa setor researchnya. Ada Tom DeMark juga di situ misalnya. Nah, Gemma Guyardi juga ada di dalam. Iya, berarti kalau mau kaya tetap harus punya Bloomberg Terminal. Enggak juga, itu salah bet. Aduh, lu nggak bisa tiba-tiba langganan $2.200 lalu berharap dengan punya Bloomberg Terminal di meja trading langsung bisa cuan. Lu bisa langsung dapat informasi yang super luar biasa lalu cuan. Dan Bloomberg Terminal itu mostly digunakan untuk equity stocks kebanyakan karena itu ada company, laporan keuangan. Tapi kalau lu tradingnya kayak misalnya lu seorang forex trader atau mungkin lu crypto trader atau misalnya kayak gold trading gitu, kayak gua ngurusin gold. Mau non farm payroll gua lihat dulu di Bloomberg Terminal ada apa. Ya nggak bisa. Nggak ada urusannya Bloomberg Terminal dengan urusan trading lu sehari-hari gitu loh. Tapi gue penasaran loh. Gue kan selama ini cuma baru ngeliatnya kayak di YouTube. Gue tuh pengen ngeliat langsung, Pak. Makanya lu jangan kayak gimana ya, kayak ngeliat ini tuh didewain gitu. Gemma Guyardi dan Astronaci aja sebagai research contributor, gue setor riset ke sana. Gue punya hubungan sama Bloomberg bagus banget. Tiap bulan kita juga ada di audit sama mereka segala macam. Gue nggak pernah teriak-teriak tentang Bloomberg Terminal gitu loh. Terus lu tuh ngapain sebenarnya? Mau pamerin apa sih? Ya, hanya karena Bloomberg tuh harganya $2.200. Iya, berarti kan kaya gua. Lalu keren gitu kayak misalnya, wah gua keren nih, gua bisa langganan Bloomberg Terminal, gua keren banget pokoknya. What are you doing, man? Gitu loh. Gua nggak ngerti apa yang terjadi di financial market sekarang nih, kenapa jadi kayak begini sih sebenarnya. Dan gue pakai Bloomberg Terminal tuh dari zaman gue jadi analis di UOB Kay Hian waktu itu 2010. Dan itu sesuatu hal yang biasa aja gitu loh. Kenapa sih? Kenapa nggak ada orang yang bilang, oh gue pakai RTI, wah trader yang tidak pakai RTI adalah trader yang tidak bisa untung. Karena kan kalau RTI cuma download, kalau Bloomberg kan harus bayar. RTI bayar juga. Iya, ada yang bayar. Misalnya 500.000 kalau nggak tahu, sejuta sebulan ya. Mungkin karena ini 2.200 gitu, terus dijadikan ajang flexing. Besok kalau mau gue pasang Bloomberg Terminal sini juga bisa. Kalau cuma $2.200 sebulan kecil. Ini ya kayak lebih mahal. Tapi ngapain, buat apa gitu? Emangnya kalau gue mau ngasih sinyal di E-Club, gue harus gitu dulu. Lama. Tapi Pak, gue pengen lihat deh. Gini. Kalau misalnya lu bikin analisis fundamental, lu bikin valuation, perlu gitu loh. Ada mungkin beberapa influencer yang memamerkan Bloomberg Terminalnya, gue nggak ngejudge mereka salah. Itu bener aja mungkin mereka adalah
kelola dana. Ya, dan mereka butuh ngeliat data yang banyak. Nggak ada masalah gitu. Jadi gua nggak perlu sebut nama lah. Ada beberapa influencer muda. Wah, gua pakai Bloomberg Terminal, dia bagus-bagus aja, nggak ada masalah. So, kalau lu punya hedge fund atau lu punya capital management apalah namanya, Robert Capital atau apa, lu mau bikin Bloomberg Terminal ya sok, lu mampu bayar ya silakan gitu kan. Benar. Tapi lu nggak bisa menganggap bahwa kalau orang nggak pakai Bloomberg Terminal itu dianggap yang trader receh. What the hell is going on here, right? Itu nggak ada korelasinya gitu loh. Dan gue nggak merasa perlu gue pakai itu karena gue juga nggak bikin valuation model yang terlalu gimana. Dengan laporan keuangan, nih perhatikan loh, dengan laporan keuangan yang ada dari Bursa Efek, dari RTI Plus, analis gue bisa ngambil data, bisa dapetin earning forecast, bisa dimasukin di valuation model, jadi report fundamental. Buat ke Bloomberg tuh ya. Buat yang gue feeding ke Bloomberg bahkan ya. Jadi tanpa data Bloomberg, gue bisa dapat dari data yang gratis. Ya berarti kelas tuh lebih tinggi lah harusnya. Gue bisa masuk, iya jelas dong orang. Gue lebih tinggi kelasnya. Kenapa? Karena gue tuh nge-provide data Bloomberg, lo ngerti gak? Gue usernya di sini. Lu tuh cuma user. Ya, lu tuh user dan gue itu nge-provide. Artinya lu ngelihat research gue di Bloomberg. Benar. Dan gue beli research lu beli sama research aja gua. kan. Ya. Tinggi mana coba? Tinggi lu, tapi kaya nanti gue juga jadi kaya. Nah, gue nggak perlu ngebacot tentang. Benar. Harus pakai Bloomberg Terminal. Gue udah nge-provide Bloomberg Terminal dari 5 tahun yang lalu, dude. Sebelum lu tuh ngerti market. Udah gini aja deh. Langsung kita lihat ya. Gue ajakin lu semua ngeliat Bloomberg Terminal itu apa. Ya, gue pengen menu-menunya apa. Yuk kita langsung ke sana. Langsung, ayo coba kita lihat. Sebelum lanjut ke Bloomberg Terminal, gue pengen bagi-bagi hadiah buat kalian pengguna Eclipse Super App yang free. Bahkan untuk kalian yang belum mendownload Eclipse Super App, langsung aja download sekarang dan daftarkan akun kalian secara gratis. Kenapa? Karena kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Lenovo IdeaPad plus emas murni. Caranya gimana? Gampang kok. Kalian tinggal langsung aja cobain fitur gratis di Eclipse Super App seperti ngomongin saham atau ngomongin forex, dan nanti kalian isi survei seperti yang ada di gambar ini. Nah, untuk pengisi survei yang paling terbaik, paling niat, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah seperti ini. Nah, untuk periodenya hanya sampai di tanggal 15 Maret 2025 dan langsung aja kalian download sekarang di App Store ataupun di Play Store untuk Eclipse Super App-nya. Sekarang kita langsung lanjut lihat Bloomberg Terminal. Jadi gimana nih, Bloomberg Terminal itu sebenarnya apa sih? Oke, sekarang kita ada di depan Bloomberg Terminal dan ini gue ke sekuritas yang partner with us, Sukor Sekuritas. Dan di setiap sekuritas biasanya udah pasti ada yang namanya Bloomberg Terminal, baik itu di research, baik itu di IB, fixed income, dan seterusnya ya. Karena ini tuh bukan buat retail sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada orang retail berpikir dengan gue punya Bloomberg Terminal nih, besok gue bisa jadi bilioner hanya karena punya Bloomberg Terminal, ini dianggap sebagai kayak lampu jin digosok-gosok bisa keluar, itu mindset yang ngawur banget. Dan di Indonesia ini sejak tahun 2010 gue tuh udah ngomongin tentang Bloomberg Terminal setiap konten-konten gue ya. Kenapa? Karena gue kerja di sekuritas dulu kan. Terus kemudian tahun 2019, Bloomberg tuh datang ke kantor kita. Nah, ini fotonya nih, nanti ya. Bloomberg datang ke kantor kita dan kita itu resmi sebagai research providernya Bloomberg. Tuh. Jadi kalau lo orang tuh pada ribut tentang company yang nggak punya Bloomberg Terminal dianggap abal-abal, itu salah fatal gitu loh. Lo orang pada ribut tentang langganan Bloomberg Terminal. Kita Astronaci udah jadi providernya Bloomberg untuk research. Apa itu? Yuk kita langsung lihat. Sekarang fungsinya apa? Nah, kita lihat dulu nih. Nah, ini ada bukunya nih, panduannya, ya kan? Panduannya, menunya apa aja. Tapi yang paling pertama gue mau kasih lihat, itu ada muka gue di sini. Fotonya masih unyu tuh. Ini harus gue ganti fotonya. Nanti kita akan ganti hari ini kan. Thank you to Sukor nih, gue dipinjemin Bloomberg Terminal. Gue sih lihat ya di sini. Ini ada nama, terus ini profile gue di sini, educationnya semua lengkap. Dan nah, sebagai orang yang research-nya masuk ke Bloomberg Terminal sebagai kontributor, pasti lo akan lihat di sini. Dan di sini ada Astronaci Internasionalnya. Menariknya, kalau lo ketik BBRI, ya, jadi misalnya kayak lo ketik sahamnya nih BBRI IJ. Nah, kode IJ itu punya Bloomberg. Terus kemudian lo ketik ANR. Jadi di sini ada menu banyak nih. ANR itu apa? Analyst Recommendation. Ini menariknya, ANR lo ketik. Nah, muncullah layar. Ini seluruh company yang di-approve sama Bloomberg nih, di-approve sama Bloomberg untuk menyediakan research. Dan ini berarti 83,8% buy position. Di sini tuh analis konsensusnya buy ke BRI. Hold 13, sales-nya 2 ya. Terus target price-nya, lihat target price-nya siapa yang paling tinggi. Ini ada Yobi Kei Hian, 4.500. Ada Yuanta SBC, ini company-company yang gede-gede semua nih di sini ya.
Maybank. Di sini muncullah sebuah nama Astronaci International tuh. 6.350. Oh, ada yang 64 nih, terima kasih Jonathan Gunawan ya kan. Tapi target gua 6350 secara ini ya, tapi 6400 lah kita upgrade. Nah, dari sini kan kelihatan nih. Astronaci International itu sebagai provider di sini. Iya. Jadi jangan lagi ngomongin kayak lu ada Bloomberg Terminal nggak? Gua nggak. Kalau nggak ada berarti lu gembel gitu. Ya, gua bukan hanya masalah ada atau enggak, ini bahkan sebagai providernya gitu. Dan ini tuh cuma kayak platform untuk ngasih lu market info, nggak ada bedanya sama RTI sebenarnya. Cuma ini lebih advance. Oke, kita klik nih. Dari sini bisa kelihatan. Oke. Nah, BRI. Ini kita ambil ya, BRI. Jadi ini kita ambil BRI. Ini muncul nih titik-titik di mana kita ngasih nge-buy. Nah, misalnya di sini gua nyangkut ya. Di sini buy ini udah cuan banyak nih, kan? Tapi nggak nyampe. Ini sebelum-sebelumnya tuh berarti ya. Nah, ini sebelum-sebelumnya nih analisis gua di BRI ini callingnya tuh kayak begini. Terus di sini kita bisa lihat itu kemarin tuh ya. Ya, ini implied return-nya yang bakal konsensus, yang bakal terkena target price-nya gitu. Dan ini konsensusnya memang strong buy, gue juga buy. Ini target price gue, konsensus tuh 49, target price gue cukup tinggi ya. Dan ini ditandai nih, yang terakhir gue masuk di sini gitu. Nanti kita update lagi lah, mungkin seiring berjalan ke atas kita akan update. Jadi dari sini tuh kelihatan nih, ada nama gue, ada BRI. Di sini nunjukin bahwa Astronaci itu bukan research company yang kaleng-kaleng gitu. Ya, dan ini bahkan fundamentalnya juga terus ada. Kita bisa lihat di sini kalau report kita ini yang secara fundamental. Ya. Nah, tuh. Tapi hanya saham doang atau ada gold juga? Ada gold. Nah, ini yang sahamnya ya. Jadi kalian bisa lihat kalau dibilang Astronaci nggak ada fundamentalnya. Ini contohnya, ini fundamental report kita kayak gini. Siapa yang nikmatin? A-Club member. Ya kan? Jadi ini yang goldnya tuh ya. Perhatikan baik-baik, ini nggak ada bedanya sama yang di sekuritas quality-nya kan. Terus ini adalah technical misalnya gold. Nah, ini juga ada nih. Tuh. Masuk di sini. Jadi gold sendiri itu masuk di dalam daftar research-nya Astronaci. Terus kemudian dan sorry Pak, seperti biasa ini time trading juga masuk kan pasti kan? Time trading masuk. Tuh, time-nya tuh semua masuk di sini juga. Dan kalau lihat, ini terakhir gue diliput sama Investor Daily. Ini juga masuk otomatis ke sini. Ini yang BBRI cuan 18% nih. Nah, tanggal 6 Maret masuk kan tuh. Nah ya, terus kemudian gue mau nunjukin juga ini chartnya. Bloomberg juga ada chartnya untuk Bitcoin. Jadi semua market di dunia tuh ada sebenarnya di sini. Kemudian kita bisa lihat EEO, menu EEO itu estimate. Jadi kalau dari sini terhadap financial performance-nya, estimate dari konsensus lah. Kayak EPS adjusted, ini Q4-nya 99. Estimate 2025 Q1 itu 96. Ini kan turun nih estimate-nya. Tapi ya maksudnya JP Morgan segala macam kan dia upgrade kan. Dia bikin overweight. Ya akhirnya naik lagi. Nah, tapi nanti di Q4 2025 estimate-nya naik. Tapi ini akan bisa berubah juga gitu. Nah, ini buat orang-orang yang akan melihat tentang estimate daripada si emiten tersebut. Ini menunya ya EQRV. Jadi bisa di sini equity relative valuation ya. Jadi kalian bisa lihat PBV LF-nya berapa, current historical average-nya berapa. Masih rendah dong berarti ya current-nya itu sekarang. Makanya ini barang ini sebenarnya murah banget gitu loh. Makanya kenapa orang-orang strong buy. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana kita bisa nge-utilize yang namanya Bloomberg Terminal. Jadi Bloomberg Terminal itu bukan serta-merta lu punya ini lalu lu langsung jadi jagoan terus kemudian besok bisa langsung wah pokoknya kalau harus punya Bloomberg Terminal karena kalau punya ini tuh semuanya pasti bisa langsung untung. Platform ini bukan digunakan untuk kayak begitu. Platform ini tuh mostly untuk equity sebenarnya. Jadi kalau dibilang misalnya apakah gua bisa crypto, kita lihat aja. Gua sebenarnya belum pernah sih. Ada nggak nih? Kita bisa lihat di sini. Ethereum deh gitu kan. Enggak, coba Manta itu. Manta. Nggak ada kan, Manta Crypto nggak ada. Jadi ini memang bukan platform yang untuk begituan. Binance, ada nggak BNB? Nah, ini Binance Coin masuk di sini nih. Ada spot sama cross ya. Jadi misalnya kita buka spot nih, currency-nya. Ini ada menunya. Apa yang bisa kita dapatkan di situ? Valuation-nya misalnya, intraday price chart-nya ada peer. Coba kita lihat peer correlation-nya muncul nggak nih? Nah, function doesn't support, jadi nggak bisa. Bitcoin, ya Bitcoin. Jadi lu cuma ngeliat chart doang mungkin di sini, atau mungkin ada menu yang gue belum paham. Karena ini pertama kali sih. Bitcoin Index, kita lihat Bitcoin Index FA. Nah ini Bitcoin Indexnya. So otomatis nggak ada nih EBV segala macam, nggak mungkin karena memang dia bukan equity. BTC, ya kita putar lagi nih BTC, USD. Nah ini yang currency-nya.
Menunya ada di sini lagi. Jadi apapun yang kita pilih, kita bisa lihat apa yang kira-kira kita bisa dapetin di sini. Volatility surface. Nah, nggak ada. Jadi kalau misalnya lu berpikir dengan punya Bloomberg Terminal lalu lu kripto lu bisa tiba-tiba langsung cuan, itu mimpi. Itu adalah misleading information yang disebarkan dan itu nggak bener. Makanya di hari ini gue bela-belain datang ke sini untuk tunjukin ke lo orang apa sih sebenarnya Bloomberg Terminal. Sekarang lu udah ngerti kan? Kalian nggak bego. Makanya dan sekarang yang paling menarik ini ada yang namanya nih ya. Kita lihat di sini, ini ada Astronaci nih. Kita klik. Ini ada Roberto Setia. Ternyata Roberto Setia namanya ada di Bloomberg, cuy. Roberto Setia. Salaman dulu. Ya kan? Jadi apakah nama kalian itu sudah di-approve sebagai research provider? Dari sini tuh nunjukin guys ke kalian bahwa Astronaci itu yang suka kalian bully-bully itu sebenarnya tuh kita udah nge-serve dunia worldwide research kita melalui Bloomberg Terminal. Jadi kalau ada yang nggak paham atau gagal paham tentang Astronaci, lo belajar lagi deh gitu. Karena memang ini dunia atau level frekuensi yang berbeda gitu ya. Ya ini kurang lebih, dan ini monitor yang standar. Biasanya ada monitor khususnya Bloomberg, tapi ini keyboardnya adalah keyboardnya si Bloomberg. Ada beberapa jenis keyboard lah. Ini ada yang monitornya kayak begini kan. Tuh. Oke. Jadi yang terakhir kalian bisa lihat news, kalian bisa lihat laporan keuangan, terus konsensus forecast-nya. Dan dari data-data ini nanti akan diambil, masukin ke model valuation dan jadilah itu yang namanya report fundamental gitu. Oke? Tuh kan, akhirnya kita buang waktu 3 jam di jalan. Gila. Cuma ngomongin Bloomberg Terminal, dan sekarang lu udah lihat kan gimana caranya lu itu bisa kayak kumpulan data ya. Kumpulan data, terus caranya gimana lu lihat Bloomberg Terminal langganan $2.000 per bulan lalu bisa langsung jadi miliarder besok tuh gimana caranya? Gue juga ingin tahu. Bener sih, gimana? Ya kan isinya target price. Tadi yang lu nge-call juga beberapa cuan. Ada earnings di situ. Nah, ada beberapa risetnya Astronaci yang kemudian nanti gua punya rencana itu nanti akan kita bikin berbayar. Karena gue sebagai provider riset, gue juga bisa bikin berbayar riset di sana gitu loh. Jadi artinya apa? Itu tuh kumpulan market info, kumpulan data. Kalau lu orang saham, kepake. Tapi kalau lu tradingnya forex, gold, crypto, ngapain lu pakai Bloomberg Terminal? Nggak ada ya, nggak ada. Oh, cuma datanya paling teknikal. Tadi kan gua kasih lihat menunya, lu masukin Bitcoin. Bahkan kayak koin-koin micin juga kagak ada di situ. Terus mau ngapain? Lu tradingnya koin micin, gayanya pakai Bloomberg Terminal. Berarti gaya doang. Iya betul. Gaya doang. Bener. Ngerti ya? Ngerti, sekarang? paham. Jadi jangan sampai dunia ekosistem ini dirusak dengan mindset Gen Z yang ngawur-ngawuran itu loh. Dan kalian juga harus tahu, ini takutnya malah ngerubah mindset sampai akhirnya stigma kamu bahwa gua harus bela-belain beli Bloomberg Terminal biar gue bisa kaya. Itu jangan sampai kamu kayak gitu. Kan nggak mungkin juga influencer itu jualan jadi salesnya Bloomberg Terminal kan gitu. Jangan, ini orang Indonesia ini kebanyakan kayak gitu loh. Ada apa panutannya, terus kemudian kasih bahwa misalnya kalau kita trading sambil minum potasium itu bisa cuan gitu. Ya udah lu minum potasium mati lah di meja trading sambil ngerokok gitu sambil kan? nyimeng gitu misalnya. Lu kalau nyimeng bisa cuan misalnya. Come on guys. Ini gue sebagai senior nih. Mungkin gue nggak kaya banget kayak influencer yang lain-lain itulah. Gue hidup biasa-biasa aja tapi gue dokter. Gue asisten profesor nih. Kepala gue lebih botak dari lu. Ya. Nih gue kasih tahu, dokter S3-nya ekonomi, gue S2-nya hukum, gue lawyer, asisten profesor, ilmu astronaci di Scopus, gue MFTA, dan lain-lain. Memang gue mungkin nggak sekaya mereka, tapi yang gue pertahankan adalah intelektual properti, akademis yang bener. Jangan sampai lu anak-anak muda ngaco-ngaco nggak karu-karuan. Integritas. Come on, lu mau pakai Bloomberg Terminal pakai aja. Ya bet ya. Lu mau langganan lu orang kaya, sultan. Gua beli trading lu sultan, lu menang kripto banyak, lu pakai aja. Tapi jangan sampai mengejudge bahwa kalau si Gemma nggak pakai, si siapa lah itu nggak pakai, berarti dia tuh nggak bisa untung. Nggak boleh itu gitu, penyesatan publik. Nggak boleh. Alright, so that's it. Semoga kalian bisa belajar, dan kalau kalian punya Bloomberg Terminal itu ada risetnya Astronaci, bisa kalian ambil. Oke? Salam time trading. Salam time trading. Bye bye.